ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Ya Allah, cobalah dipahami kalau Anda itu seorang, kan pinter-pinter loh Bapak DPP, DPW, DPD, DPC, PAC, PC. Coba, buku itu tertulis adalah apa? Saya ulangi, kenapa Anda harus takut? Kenapa Anda harus meradang? Kenapa Bapak Imam kemudian instruksi sana sini? Kenapa jamaah harus ditenangkan? Buku itu tertulis pembinaan. Ada apa dengan kata pembinaan? Ada yang lebih kasar. Kasar sekasar-kasar apa pembinaan? Pembinaan. Jelas loh. Coba kita lihat. Judulnya apa sih? Judulnya Buku Pembinaan LDII Menuju Paradigma Baru. Pembinaan, bukan pembinasaan. Kenapa harus kelojotan? Kenapa harus bahasa kita? Harus bingung menenangkan jamaah. Lah dibina. Sudah, sekarang gini aja, kalau Bapak profesor, mungkin dokter dan sebagainya yang ada di dalam sebuah keorganisasian ini, sudahlah. Kita serahkan, kembalikan kepada masing-masing jamaah. Monggo lah antum. Monggo bapak-bapak yang mau dibina silahkan ikuti, kalau enggak ya sudah. Kalau saya enggak mau, ya sudah. Ada apa dengan kata-kata pembinaan? Wa lahum adabun adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesaikan semua amanat yang dititipkan kepada kami, yaitu pembangunan gedung PPTQ Himmah Aliyah yang kedua. Selesai pengecoran ke lantai 5 atau atap. Dan kita berencana terus untuk melanjutkan pembangunan. Yang kita butuhkan saat ini adalah bata ringan atau herbal senilai 460 meter dan per meter Rp70.000. Bagi sahabat-sahabat yang ingin menitipkan sedekahnya, kami persilahkan untuk jariah. Tafadhol sebagai jariah kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal baik kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaikumul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Sudah saya turuti. Kemarin ada yang protes saat saya pakai kaos LDII. Saya tadi ada kaos ini, apa itu, FKKD, Forum Komunikasi Keluarga Dakwah. Kebetulan saya termasuk salah satu dari kumpulan para asatid di Tawangmangu yang tergabung dalam FKKD. Alhamdulillah, ini kucing saya pulang
setelah 4 hari pergi. Subuh-subuh kemarin pulang. Alhamdulillah, ini hero ya. Alhamdulillah ya, ahlan wa sahlan bi khudurikum. Dia hilang, entah katanya menurut informasi saksi mata bersama cewek akhwat putih katanya. Sampai hari Ahad, sampai hari Kamis, baru Jumat pagi kemarin subuh-subuh itu ketok-ketok pintu, terus kita buka, ternyata ini pulang nih, alhamdulillah. Oke saudaraku semua, ma'asyiral muslimin, hafidhakumullah ta'ala. Udah sini, duduk sini. Kamu kan pengen nampang Pak, cuman ini. Beredarnya buku seperti yang sudah kita sering sampaikan, paradigma baru LDII yang diterbitkan oleh MUI, yang telah dibedah, yang telah dibongkar, yang beredarnya buku yaitu paradigma baru, yaitu buku paradigma baru mengawal, membina paradigma baru LDII yang diterbitkan oleh jelas-jelas dari Majelis Ulama Indonesia yang tersebar dan tidak terbendung. Dan bukan hanya mantan kaum muslimin yang ikut mendistribusikan, para mantan-mantan juga, dan tidak kalah orang-orang yang ada di dalam. Dan bukan hanya kemudian diterima saja atau ingin mendapatkan, tetapi sengaja sahabat-sahabat yang semangat-semangat mengirim kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada Thomas dan Toga, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Tentunya akan berdampak kepada keberadaan, tentunya akan berdampak kepada kelangsungan, kenyamanan terhadap golongan ini. Ma'asyiral muslimin, hafidhakumullahu ta'ala. Kemudian akhirnya tentunya akan membuat riuh nih, ramai. Tenan ora MUI ngetok ning ini, tenan ora nek wong desa kan ngono lah. Tenan ta? Iya, MUI lho, mosok MUI ngetok ning ngono. Nah, dan mesti akan ditangkap secara sepotong-sepotong, seakan-akan kemudian dia ketakutan tersendiri. Jadi gini loh, kadang mereka tuh salah paham. Coba kalau kita baca bukunya, buku tersebut kan berisi pembinaan nih, berisi bimbingan, pendampingan. Kalau bisa dibaca jujur kan, buku itu kan berisi pembinaan dan pendampingan, apalagi. Jadi ketakutannya itu berlebihan. Mesti menuju pembinaan. Namanya pembinaan itu masih dianggap baik daripada dibinasakan. Jadi aura ketakutan, aura kepanikan sang imam, saya yakin ini sang imam juga. Organisasi itu bergerak, tidak akan mungkin bergerak tanpa restu, bahasanya, tanpa ridho. Karena pergerakan organisasi itu konyol kalau sampai dia bergerak tak ada pahalanya lah. Bahasanya kayak enak pahalanya. Makanya ini sebenarnya sebuah reaksi yang ada di dalam. Namun yang menjadi bumper, yang untuk bergerak nanti ada sahabat-sahabat, para kawan-kawan, para bapak-bapak yang bergerak, profesor, doktor, magister, insinyur, doktorandus, sarjana yang mati-matian untuk membela sang imam. Yang sebenarnya insya Allah di ribuan, di ratusan, bahkan di ratusan ribu sahabat-sahabat yang ada di dalam Islam Jamaah itu sebenarnya perang batin, dan saya ada itu. Kalau boleh saya bocorkan sedikit, tapi saya tidak mengatakan siapa dan siapa. Ada dari sahabat-sahabat saudara kita DPD yang bunglon, ada. PAC banyak bunglon, PC banyak bunglon. Artinya pengurus organisasi. Saya nggak serta sebenarnya, Tan. Apa yang sampean sampaikan sebenarnya benar. Namun keadaan mereka, kadang para pengurus bapak-bapak di DPD, DPW dan sebagainya, pengurus organisasi, artinya itu memang ya bahasanya ya sudahlah, daripada buat ribut, daripada jadi masalah di saat yang tidak tepat. Artinya tidak tepat itu sekarang dibicarakan tentang mantan, tentang JRK, ODGK dan sebagainya.
Nah, sehingga mau nggak mau, kalau kita korelasikan dengan apa yang terjadi saat ini, yaitu apa itu, beredarnya buku-buku ini, mau nggak mau sang imam meradang, Imam Pusat Islam Jamaah meradang bersama kronik-kroniknya, sehingga membuat bagaimana narasi-narasi yang berkembang di dalam Islam Jamaah dalam 354 Jokam ini, kemudian bagaimana dia meredamkan, sehingga banyak broadcast yang diduga loh ya, diduga, saya itu bahasanya penak ya. Nah, ini ada beberapa broadcast. Yang pertama berisi misalnya gini: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudara jamaah semua, perlu diwaspadai, gerakan JRK saat ini adalah mulai mengirim paket buku pada alamat jamaah yang mereka kenal, sehingga jamaah mendapat kiriman yang tidak dipesan. Ternyata isinya buku-buku tentang pemahaman mereka, pemahaman kita, pemahaman mantan. Maka apabila ada paket yang tidak saudara jamaah atau keluarga saudara jamaah pesan sebelumnya, maka jangan diterima dan biar dibawa kembali oleh petugas paket atau petugas ekspedisi kurir. Selalu waspada atas serangan mereka. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Nah, itu ya. Itu satu. Jadi ya entah sahabat-sahabat, saya nggak tahu, kawan-kawan mantan, kawan-kawan apa JRK bahasa mereka ya. Saya nggak tahu apa memang benar mereka mengirimkan buku-buku terhadap orang yang dikenal, pokoknya ngawur, ya bolah, itu urusan mereka. Nah, itu ya, sehingga ada warning seperti itu. Kemudian yang kedua, ada lagi pengumuman lagi. Assalamualaikum, sudah ditabayunkan ke Pak Ketua, Pak Kris. Informasi beliau, semua permasalahan sudah diselesaikan oleh Ketua MUI Pusat. Biarkan Ketua MUI yang akan menyelesaikan atau mengerjakan. Maka yang kedua, maka himbauan Pak Kris berita di atas tentang buku Amsol di stop, jangan diperluas lagi. Dia sendiri yang menyebarkan, dia sendiri yang bingung karpe dewi. Ya dah, kan dia sendiri yang menyebarkan, jangan menerima, sekarang di stop. Ya akhirnya membuat gaduh. Saya yakin akal sehat, akal waras, akal selamat akan terpantik di antara ribuan bahkan ratusan ribu warga Islam jamaah. Saya yakin nyatanya bocor semua pengumuman seperti ini. Sudah dilaporkan ke Ketua Umum MUI dan sambutan Ketua Umum MUI juga dipalsukan di situ karena beliau tidak tahu, maka sehingga diurus beliau, maka sedang diurus beliau. Amsol cukup di sini saja biar Ketum MUI bekerja. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Jadi buku yang tertulis itu, yang ada tertulis sambutan dari Ketua MUI, tim rujuk ilal haq dan sebagainya lah. Saya juga tidak begitu membuka secara detailnya ya, hanya cover apa ya, sub judulnya saja. Itu kita dianggap ya. Apa yang menjadi, saya pernah melontarkan sebuah kata-kata ini loh, ini sebuah, ya bisa kita katakan sebuah negatif. Sesuatu di dunia itu pasti ada negatif dan positif, itu pasti ada. Jadi kita akui itu ya, obat aja, obat itu mesti ada efek samping. Kecuali obatnya dari Allah, la yughadiru saqama. Artinya gini, kan saya pernah nih bilang nih, saya minta dengan sangat kepada Pak MUI, pada para kiai, para gus-gus yang di dalam MUI, apalagi orang yang sudah tertuang di dalam buku apa itu, buku paradigma baru LDI ini. Ayolah, yang membongkar itu beliau-beliau. Oke, saya kan mengatakan seperti itu dong. Ayolah, yang membongkar itu beliau-beliau, biar tidak terkesan bahwa ini seperti bola liar yang hanya dilepas jebret, kemudian siapapun saja bisa menendang, dan akhirnya pada saatnya mereka yang menyerang balik akhirnya salah. Siapa sih yang mengeluarkan ini? Siapa yang memulai duluan? Padahal kita itu niatnya memberikan sebagai sumber primer, sumber utama kepada bapak-bapak MUI di sana untuk membantu tugas beliau. Karena di sini loh, iki loh, aliran ini, golongan ini telah berpaham seperti ini. Maka kita minta, oke, direspon karena sebagai tugas beliau, ya.
MUI itu kan tugasnya mengawal aliran-aliran yang berkembang di Indonesia, membuat sebuah kriteria aliran sesat dan sebagainya. Itu tugas mereka, dan kita datang, entah datang atau didatangkan, tapi kenyataannya apa pasif atau aktif, tapi kenyataannya sumber primer, sumber utama adalah dari mantan. Tapi lagi-lagi saya sudah mengatakan, seharusnya yang membongkar, yang membuka itu MUI. Apalagi kalau tertera misalnya di situ tertera siapalah, itu wah, acungan jempol 4. Saya tidak suudzon. Kenapa? Karena ini menyangkut apa? Menyangkut legalitas buku ini. Oh, berarti benar. Oh, berarti benar. Oh, berarti benar ini MUI yang buat. Ini bukanlah mantan. Nah, kalau sampai ini kemudian dibalik, ya, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kebohongan mereka kemudian mengatakan, oh ini gaweane mantan. Dan jamaah-jamaah mayoritas di bawah percaya itu. Coverin cukup MUI. Ini tadi sampai ada kata-kata sambutan ketua MUI, sampai ketua MUI gak ngerti. Kan lucu. Kan lucu banget. Ini kebohongan Islam jamaah seperti ini. Jadi begitu ketakutannya. Sampai ada lagi broadcast lagi nih ya, diduga broadcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan informasi beredarnya buku JRK yang mengatasnamakan MUI, maka diinstruksikan kepada semua DPD, bila menerima buku atau info terkait buku tersebut, maka 1, tenang, tidak panik. Ngapain? Lawang buku kok panikin ngopo? Buku itu tidak merusak apa-apa. Buku itu kalau mau dibaca, kalau enggak ya sudah. 2, tidak mengirim atau menyebarkan ke jamaah karena bisa menimbulkan kepanikan. Loh, berarti kan panik. Justru yang ini yang panik pada sebenarnya. Tidak boleh. Dan 3, cukup dikirimkan japri ke saya, ketua DPW Jatim. Ngirim nih, sebagai informasi bahwa urusan tersebut saat ini sedang ditangani oleh DPP. Demikian instruksi di atas disampaikan di atas respon dan perhatiannya kami syukuri. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya dah. Siapa yang panik di antara ini? Akui saja. Dan kita, ini loh saya katakan, kadang LDI itu menyikapi terlalu berlebihan. Bahasa buku itu kan pembinaan loh. Bukan pembinasakan, kan tidak. Pembinaan. Kalau kita hayati dengan bahasa pembinaan, oh awake harus dibina, kan enak toh. Jadi mereka itu yang apa sih yang ditakuti dari buku ini, apa sih? Jadi nerima ya selesai itu kan. Menerima apa yang jadi masukan kita, diterima apa adanya. Ya. Orang kok masya Allah, ya Allah. Dengan buku saja sudah seperti itu. Ya semoga semua usaha kita, usaha sahabat-sahabat, usaha bapak-bapak MUI benar-benar menghasilkan, membuahkan hasil. Tidak banyak, tidak orang oke tuntutan kita, sadar. Ini kok kata saya sesuatu kayak sebuah mafia yang ketakutan terbongkar. Persembunyiannya enggak ada apa-apa, ya Allah. Cobalah dipahami kalau Anda itu seorang, kan pinter-pinter loh Bapak DPP, DPWD, DPD, DPC, PAC, PC. Coba. Buku itu tertulis adalah apa? Saya ulangi. Kenapa Anda harus takut? Kenapa Anda harus meradang? Kenapa Bapak Imam kemudian instruksi sana sini? Kenapa jamaah harus ditenangkan? Buku itu tertulis pembinaan. Ada apa dengan kata pembinaan? Ada yang lebih kasar. Kasar apa pembinaan? Pembinaan. Jelas loh.
Coba kita lihat, judulnya apa sih? Judulnya Buku Pembinaan LDII Menuju Paradigma Baru. Pembinaan, bukan pembinasaan. Kenapa harus kelojotan? Kenapa harus apa bahasa kita? Harus bingung menenangkan jamaah. Lah dibina. Sudah, sekarang gini aja, kalau Bapak profesor, mungkin dokter dan sebagainya yang ada di dalam sebuah keorganisasian ini, sudahlah. Kita serahkan, kembalikan kepada masing-masing jamaah. Monggo lah antum. Monggo bapak-bapak yang mau dibina silahkan ikuti, kalau enggak ya sudah. Kalau saya enggak mau, ya sudah. Ada apa dengan kata-kata pembinaan? Hah? Pembinaan, enak bahasanya. Buku Pembinaan LDII Menuju Paradigma Baru. Enak. Artinya secara ini kalau disuguhkan kepada misalnya orang awam dalam dunia apa bahasa akademisi, lah pembinaannya apa toh? Oh, pembinaan, pembimbingan skripsi, buku panduan bimbingan skripsi, buku panduan bimbingan tesis, buku pembinaan cara membina anak. Loh, itu bedanya apa? Coba bedanya apa karo kuwi? Kok kelojotan, kok bingung, kok membatasi jamaah harap tenang, jangan panik. Insya Allah sih, insya Allah jamaah nggak panik, kan ini pilihan. Anda kalau mau dibina, alhamdulillah. Enggak ya sudah. Buku apalah sebuah arti buku. Buku itu tidak dibaca gak muni. Mana sih bukunya? Enggak ada ya. Saya nggak punya sih. Adanya Taklimul Muta'alim di luar sana. Buku itu kalau nggak dibaca nggak berbunyi. Menakutkan bagaimana yang menakutkan? Jamaah harap tenang, lalu memutarbalikkan fakta. La haula wala quwata illa billah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Allah. Siapa sih JRK itu? Siapa sih? Mantan itu kekuatannya berapa? Kok berani dituduh memasukkan beliau kita ini sekarang itu sudah nggak bohong-bohongan. Sorry ye, kita sudah nggak main bitona-bitonan ye. Sorry, kita nggak ada pakai bitona-bitonan, nggak. Kita nggak ceroboh, kita sudah tahu. Oh ini sudah serahkan prosedural lah. Beliau sedang menetapi tugasnya mengawal aliran-aliran yang berkembang di Indonesia. Sahabat-sahabat para mantan yang di Jakarta, yang di Bandung, yang di Jawa Barat berusaha memberikan informasi. Dan sebenarnya ini yang kesekian kalinya. Ya. Sebenarnya yang sudah kesekian kalinya. Ya. Bukan hanya 1 kali, 2 kali, mungkin sampai sudah 5-4 kali mungkin ya. Dari berbagai mungkin terus berganti ketua MUI lagi, kita lagi perbarui lagi, ada lagi perbarui lagi, kan seperti itu. Jadi kalau sampai kemudian dimunculkan, diterbitkan sebuah buku, sebuah hasil dari sebuah beberapa laporan, beberapa masukan, kajian yang sudah diuji, dikaji, kemudian dikemas secara sistematis, secara etimologi dan terminologinya digawe-gawe, maksudnya secara susunan karya tulis yang begitu rapi. Jadilah sebuah buku yang tertuliskan Buku Pembinaan Paradigma Baru. Tidak ada yang seram. Gak ada yang seram. Dan bagi mantan-mantan pun, kalau saya sih
juga gini menyikapinya. Kan pembinaan sih, nggak ada yang dijudge, nggak ada yang kemudian dihinakan. Ini pembinaan, bukan penghinaan, bukan pembinaan, bukan penghinaan, bukan pembinaan. Dibina, diarahkan. Kalau saya sih masih normatif aja, masih normatif, masih bahasanya normatif. Ya memang kita tidak boleh, para mantan Islam Jamaah ini, sahabat-sahabat seperti saya, mantan LDI, tidak boleh menaruh kemudian sebuah kebencian, walaupun setelah kita keluar kemudian apa yang sudah kita rasakan sudah sama-sama kita mengetahui apa perlakuan mereka. Tapi tidak boleh, tetap ingat kita ingat apa tujuan kita, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Enggak lebih dari itu, bukan dendam, bukan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kemungkaran, kebatilan, kesesatan di hadapan kita nyata ada. Kita pernah menjadi pelaku, kita pernah menjadi orang yang memperjuangkan itu. Terus apa yang ditakutkan dengan buku ini? Kenapa harus panik? Jangan panik. Justru mengatakan jangan panik, berarti ada kepanikan di situ. Kan gitu bahasanya. Tenang, tidak panik. Berarti ada panik di situ. Gaduh di situ. Banyak sampai saya itu dapat WA. Ya, hampir isinya sama sih, isinya sama. Di grup-grup mahasiswa Islam Jamaah tentunya. Kok sampai segitunya JRK, gitu loh. Kok sampai segitunya JRK ingin menghancurkan jamaah, sampai berani berbohong. Maka saudaraku semua, kita close ya. Yang pertama, saya minta dengan sangat, insya Allah mantan setuju lah, insya Allah. Ayo Bapak MUI, bantu kami dakwah, bina mereka. Apa yang tertuang dalam buku Anda, lakukan dengan secara hal, bukan hanya dengan tulisan saja yang kemudian disebar, yang dianggap kita sebagai pembuat. Tetapi sebarkan, sampaikan. Pingin MUI kemudian membuka pers, konferensi pers, hanya mengatakan bahwa ini nih buku nih, benar adanya kami yang meluncurkan. Tok. Contoh ini bukunya di sana ya. ini buku ini kan bukan buku itu ya, buku. Ini contoh misalnya, ini buku ini nih, ini adalah kami yang meluncurkan, benar. Itu tok, selesai. Sedangkan bagi sahabat-sahabat yang ada di Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDI, gak usah panik. Judulnya itu pembinaan, gak usah panik, gak usah. Anda mau dibina, alhamdulillah. Kita bukan sebuah instansi sekolahan yang Anda masuk dalam sekolah mau nggak mau harus ada konsekuensi logis, tidak. Tetapi ini adalah jenengan sudah bermasyarakat, hidup sosial, majemuk. Bapak-bapak di MUI, sahabat-sahabat para mantan, memandang perlu. Anda harus diberitahu, dikasih tahu tentang kesesatannya ini, pemahaman ini. Anda mau dibina, alhamdulillah. Anda nggak mau dibina, ya monggo. Yang penting buku itu sudah benar-benar sudah diluncurkan dan dibongkar, dibedah oleh sahabat-sahabat para mantan dan diterima oleh kaum muslimin yang lain. Sehingga apa yang menjadi tujuan kita adalah targetnya 3. 1. Yang di dalam, supaya memahami, menyadari dan meninggalkan ajaran itu. Yang sudah hijrah, semakin mantap hijrahnya, semakin kuat hijrahnya. Kemudian kaum muslimin semakin mengerti, mengenal yang selanjutnya akan memagari dirinya agar tidak terpengaruh. Oke saudaraku semua, insya Allah demikian apa yang saya sampaikan. Salam akal sehat, salam akal waras,
dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.